semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mata kuliah Teori Organisasi dan Administrasi dengan judul Ukuran, Daur Hidup, dan Pertumbuhan Organisasi. Di sini kami akan mewawancarai UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adela Almasari. Saya Himatini Saimama. Saya Syafirka Putri Rinjani. Dan dengan pemilik UMKM, Saya Tika, saya pemilik UMKM ini produksi dalam hal keripik, cheese stick, dan sambal klotok. Baik, di sini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan usaha Anda? Saya mendefinisikan usaha saya dalam skala yang sangat mikro karena dari sisi omset masih kecil, kemudian dari sisi karyawan juga masih sedikit. Baik, selanjutnya bisakah Anda menjelaskan bagaimana ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi bisnis Anda? Sangat berpengaruh karena di sini saya masih kecil sehingga saya juga tidak butuh sesuatu yang kompleks, yang lebih susah. Dan sini saya cuma sederhana aja dari sisi produksi maupun dari sisi pengelolaan karyawan. Baik, selanjutnya bagaimana strategi bisnis berubah seiring dengan pertumbuhan ukuran organisasi? Seiring dengan pertumbuhan jumlah omset, nanti pastinya kita juga akan berubah, baik itu dengan pertambahan modal ataupun jumlah karyawan. Selanjutnya, bagaimana Anda mengidentifikasi tahapan dalam usaha bisnis Anda? Saya awal mulanya usaha ini tuh secara tidak sengaja pesanan dari teman yang pengen dibikinkan keripik. Alhasil dia kok cocok dan beberapa tetangga juga mulai cocok, akhirnya saya mulai produksi. Seperti itu awalnya dan sekarang saya produksi berdasarkan pesanan yang ada. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi organisasi dalam fase pertumbuhan? Tantangannya sekarang dari misalnya produksi itu dari sisi saingan juga bisa karena banyak orang yang punya usaha yang serupa. Kita juga harus menjaga kualitas rasa dari produksi yang kita hasilkan. Selain itu juga harga juga berpengaruh. Jadi sebisa mungkin kita memberikan harga yang terjangkau sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. selanjutnya bagaimana pendekatan manajemen berubah dari fase pemula ke fase pertumbuhan? Kalau awal-awal itu mungkin kita ya tidak teratur ya, ketika kita sudah mulai produksinya sudah stabil baik, otomatis kita juga harus nyetok bahan baku, nyetok berbagai peralatan agar ketika pesanan sudah mulai banyak kita siap. Selanjutnya, bisakah Anda memberikan contoh keputusan strategis yang berbeda di setiap tahap perkembangan usaha Anda? Biasanya saya berubah dalam hal kemasan. Kalau dulu misalnya plastiknya hanya plastik yang biasa, terus kita kareti atau kita beri yang seadanya aja, tapi kita berkembang teknologi sekarang kan ada packing yang lebih rapi dan lebih higienis seperti itu. Baik, selanjutnya apa peran Anda sebagai pemilik usaha dalam mengatasi pesaing bisnis? Saya mengatasi pesaing bisnis tidak takut maksudnya, karena kan setiap orang pasti ada rezekinya masing-masing. Yang penting kita tetap menjaga kualitas produk kita dan menjaga juga harganya jangan terlalu mahal seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana Anda mengelola sumber daya manusia dalam bisnis Anda? Kalau mengelola sumber daya manusia, saya memperkerjakan karyawan itu secara kekeluargaan. Jadi kita bisa saling berinteraksi secara enak dalam hal bekerja. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana struktur biaya berubah seiring dengan bertambahnya penjualan yang melonjak? Saya sesuaikan dengan antara biaya modal dengan perubahan pasar itu tadi. Jadi bisa mungkin kita juga masih dapat profit yang ada tanpa harus menaikkan harga yang terlalu tinggi. Pertanyaan selanjutnya, apa peran inovasi dalam setiap perkembangan usaha yang Anda miliki? Inovasi bagi saya sangat penting karena untuk mengatasi berbagai kompetitor yang sudah ada. Misalnya inovasinya kita menampilkan kalau dulu satu rasa, sekarang bisa kita berbagai macam rasa. Kemudian dari sisi kemasan juga kita harus berinovasi menjadikan kemasan itu menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya.
Selanjutnya, bagaimana Anda memastikan ciri khas produk Anda? Ciri khas produk saya ada pada rasanya, karena setiap koki pembuat makanan itu pasti punya ciri rasa berbeda dari yang dipunyai yang lain. Kalau orang sudah tahu ciri khas, oh rasa masakan saya, dia pasti akan mencari seperti itu. Lalu, bagaimana strategi pemasaran yang Anda terapkan dalam bisnis UMKM ini? Sekarang saya strateginya masih melalui media sosial ataupun getok tular dari mulut ke mulut seperti itu. Mungkin masih sederhana banget karena belum sampai ke iklan yang komersil. Seperti itu. Masih skala kecil. Ya. Lalu, bagaimana cara usaha Anda ini meminimalisir kenaikan bahan baku? Sebisa mungkin saya berusaha mengolah subsidi silang. Misalnya kan bahan baku tidak semuanya naik. Nanti ketika ada yang naik ini disesuaikan yang turun apa. Jadi otomatis tetap stabil dia, harga yang tidak terlalu mahal seperti itu. Lalu yang terakhir, apa perbedaan utama dalam pengambilan keputusan di bisnis kecil dibandingkan dengan bisnis besar? Banyak perbedaannya, terutama dari sisi kebijakan pemasaran. Kalau bisnis besar tuh biasanya mereka membutuhkan iklan yang lebih banyak karena otomatis dia jualannya juga banyak. Pengeluaran dari sisi jumlah karyawan, produksinya juga lebih banyak seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Tika. Dan di sini kami akhiri pertanyaannya. Apa jawaban saya sudah sesuai dengan yang Sudah sesuai, Ibu. Terima kasih banyak. Ya.